Nenek, apa nenek dengar apa yang dia katakan? Dia menuduhku impoten. Aku bisa mendapatkan banyak gadis untuk dinikahi. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang menghinaku. Aku tidak terima, Nek. Dan kau tahu, jika kau masih tidak mempercayaiku, aku bisa mendapatkan gadis yang di sana. Itu bisa membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah. Kita buktikan dia salah karena mengganti sampel tes DNA-nya. Dan kau menghinaku di depan semua orang. Kau tahu, sekarang aku tidak ingin menikahimu. Aku tidak peduli denganmu ataupun keluargamu. Dan tidak peduli dengan pernikahan ini. Kalau aku meminta hal lain pada yang kuasa, pasti dikabulkan. Hasil tes yang kau punya itu bukan milikku. Hasil tes itu palsu. Bagaimana bisa kau mengatakan kalau itu anakmu? Karena kami punya hubungan gelap. Kami menikah di kuil. Bukti dari pernikahan itu adalah dia mengandung anakku. Dan untuk membuktikannya, kakaknya memintaku tes DNA. Dan kami mengganti sampel DNA-nya. Laporan ini adalah sampel yang sudah diganti. Jika kau masih tidak percaya padaku, aku siap melakukannya lagi. Aku seorang pria dan aku tidak takut dengan tes apapun. Di sana. Dialah gadis itu. Dialah yang sudah mengandung anakku. Kau tidak percaya padaku kan? Sebentar. Katakan pada mereka. Ayo kemari. Katakan pada mereka kebenarannya. Katakan pada mereka bahwa aku yang bertanggung jawab atas kehamilan. Sukriti menuduhku kalau aku impoten di depan semua orang. Kau adalah bukti bahwa aku tidak impoten. Katakan pada mereka. Yang dibicarakan Akas benar. Dia adalah ayah dari anakku. Kau sudah dengar itu? Hah? Kau mendengarnya? Sekarang kau percaya padaku? Hah? Beraninya kau menuduhku impoten. Kau ingin bukti kan? Sekarang aku sudah punya buktinya. Lebih baik kau tutup mulutmu itu. Kenapa? Ayo bicara. Pernikahan ini dibatalkan. Lebih baik aku tidak menikah daripada aku menikahi orang sepertimu. Terserah kau. Tapi aku tidak impoten. Ingat itu. Aku juga tidak peduli. Kami sudah membuat kesalahan besar, Nak. Apa yang Akas lakukan padamu itu salah. Aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan lagi. Aku akan menikahkanmu dengan Akas sekarang. Akas tidak menyayangiku. Maupun anaknya. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku bisa merawat anakku dengan baik sendirian. Aku tidak butuh Akas. Aku akan kembali ke rumahku. Akas menikahiku di kuil. Aku tidak merasa bersalah melakukan kesalahan yang besar sebelum pernikahan. Tapi Akas tidak mengakui kami sudah menikah. Dan aku tidak bisa menikahinya lagi. Di bawah perintahmu, pria yang sudah meninggalkanku, aku tidak akan menikahinya lagi. Dia sudah membuangku. Dan pada hari ini, aku akan membuangnya. Jaga dia baik-baik, karena dia akan melahirkan cucuku. Iya, Nyonya. Sebentar, aku punya perasaan kalau aku sudah pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kau yang menolongku menyeberang jalan pagi tadi? Iya. Bagaimana kau mengenalnya? Apa kau kerabatnya? Dia tetanggaku. Tidak ada kerabat yang lebih baik daripada tetangga di Mumbai. Kau sudah melakukan banyak hal untuk tetanggamu, sayang. Kau benar-benar orang yang murah hati. Kau bersama Ratsna melalui masa buruknya. Semoga Tuhan memberkatimu. Aku harus pergi. Iya, pergilah. Nyonya Jaiswal, dengarkan aku dulu. Kau salah. Seseorang sudah menjebak anakku.
Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tolong dengarkan aku. Kau sudah menghina kami di hadapan semua orang. Aku tidak akan memaafkan semudah itu. Sekarang aku ingin melihat apakah Akas nantinya akan menikah. Tapi aku yakin dia tidak akan pernah menikah. Sukriti, Kiran, ayo pergi. Tuan Joshua. Roxa. Me Roxa. Hei, lihat itu Abi. Itu Abi. Sweta, ayo pergi dari sini. Sukriti? Tuan Jaswal? Semuanya jadi kacau. Apa yang terjadi, Bi? Untuk apa kau kesini? Sures, aku... Kakak, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kau bicarakan? Ayo kakak, pergi ya, ayo. Aku sedang bertanya padamu. Apa aku mengajarimu semua hal ini? Kita sudah membangun reputasi dari waktu ke waktu. Dan kau menghancurkannya dalam waktu singkat. Itu bukan kesalahanku, Nenek. Aku ingin menikah karena aku ingin mobil. Aku beritahu ibu bahwa aku tidak ingin menikahi Sukriti. Sudah, Nek. Kau dengar dia? Anak, seperti apa yang kau lahirkan ini? Reputasi kita sudah hancur. Kita tidak bisa menghadapi acara ini lagi. Tolong jangan khawatir. Kesehatanmu bisa memburuk. Apalagi yang bisa kulakukan? Dia mengakui kesalahan yang sangat besar. Dia sudah mengaku kalau... Nenek! Nenek! Nenek ada apa? Nenek! Nenek, ada apa denganmu, Nek? Cepat panggil dokter. Panggil dokter! Apa yang terjadi di dalam? Apa yang kau lakukan? Bisa jelaskan pada Pak, kami. kami dengar kau memanfaatkan adikku untuk meningkatkan popularitas. Apa benar kalau kau ingin adikmu menikah dengan Akas secara paksa? Tolong jelaskan. Apa yang kau katakan? Kenapa kau tetap datang ke rumah Abi? Apa kau melakukan ini karena uang? Apa kau hamil sebelum menikah? Menurut laporan DNA, dikatakan Akas bukanlah ayah dari anak itu. Jadi siapa ayahnya? Tunggu dulu. Kalian adalah jurnalis dan aku tahu kalian berhak mencari tahu tentang apapun. Tapi bukan berarti kalian bisa menghina orang. Kalian tahu, pekerjaan kalian adalah menyajikan berita untuk orang-orang. Tapi apa yang kalian lakukan? Demi meningkatkan rating TV, kalian menanyakan pertanyaan murahan. Jika kalian benar-benar menginginkan kebenarannya, maka aku akan mengatakannya. Akas Mekra sudah merugikan Ratsna. Dia menipunya. Dia berpura-pura mencintainya dan akan menikahinya. Tapi tidak ada yang mendengarkan Ratsna. Kenapa? Karena Ratsna bukan saudarinya seorang bintang rock. Dia adalah gadis kelas menengah yang sederhana. Sayangnya dia kaya ataupun miskin tidak ada yang mengubah kenyataannya. Akas Mekra mengakui kesalahannya di hadapan semua orang. Makanya pernikahan ini dibatalkan. Gadis manapun yang berasal dari keluarga baik-baik tidak akan menikahinya. Setelah tahu semua kenyataannya. Aku sudah mengatakan kebenarannya. Tapi kenyataannya bukan hal yang ingin kalian ketahui. Kalian memuja orang seperti Abi Mehra kan? Kalian bahkan tidak tahu. Setelah dia tahu kenyataannya dari Sures, dia bukan menerima kenyataan malah berusaha untuk menyembunyikannya. Dia mengganti laporannya dan membuat laporan palsu. Keluarganya bisa datang ke rumah kami dan menghina kami di depan semua orang. Mereka menanyakan harga diri dan rasa hormat kami, tapi kalian tidak mempertanyakan mereka. Mereka harus melihat ke dalam keluarga mereka sendiri. Dan yang akan mereka temukan hanyalah kebohongan belaka. Saat Sures mencoba berbicara melawan yang salah, apa yang dia dapat? Dia malah diusir dari rumahnya. Dia juga dipukuli. Kami diminta mengundurkan diri dari universitas karena Abi mengancam tidak akan tampil di kampus. Apakah kalian masih menganggap orang seperti Abi itu seorang idola? Aku tidak mengerti dengan kalian. Kalian sudah dibutakan oleh karismanya Abi. Saat kalian mencoba melupakannya, kalian akan mengerti betapa hampa lagu-lagunya. Dia membuat lagu cinta tapi melakukan kesalahan. Kalian tahu, jika dia benar-benar mengerti dan menghargai apa itu cinta, maka dia tidak akan mencoba untuk menyembunyikan kesalahan saudaranya. Dia akan memahami masalah Ratsna dan juga membelanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan semua kenyataan.
Kapanpun kita dengar hal seperti itu, kita akan merasa bahwa itu tidak akan terjadi. Tapi jangan berada di bawah kesalahpahaman ini. Ini bisa terjadi pada siapapun. Ini bisa terjadi pada saudara atau anak kalian. Banyak gadis yang memilih bunuh diri atau menggugurkan bayinya. Tapi aku bangga Ratsna tidak melakukan hal seperti itu. Dia memperjuangkan haknya. Orang-orang merasa kalau wanita itu lemah. Kami tahu bahwa orang buta pasti akan bungkam, menganggap kami sebagai pembohong, dan juga menganggap kami orang yang rendah. Tapi itu tidak berarti bahwa semua orang bisa melakukan apapun pada kami. Dan kami tidak akan diam saja. Kami orang-orang kelas menengah dan tidak butuh sensasi. Semua yang kami miliki hanyalah harga diri. Jika seseorang merusak harga diri dan kehormatan kami, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Kami datang sehingga semua orang tahu kebenaran tentang Akas. Supaya semua orang tahu bahwa Ratsna tidak bersalah. Kami datang untuk memperjuangkan hak kami, juga mengharapkan keadilan. Dan kami mendapatkannya. Wow, itu seperti kakakku. Aku tidak tahu kalau kakak sangat berani. Aku sangat bangga padanya. Marvi, bukankah aku bilang semuanya akan baik-baik saja? Pragya sudah membuat semuanya baik-baik saja. Iya, Sarla. Semua ini terjadi karena Pragya. Ini karena keberaniannya. Nama baik kita sekarang sudah kembali. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghina kita. Kalau ada akan kuhajar dia. Ayo, Sahira. Kau betul-betul tidak berguna. Seluruh rencanaku gagal karena semua kebodohanmu. Apa yang dia pikirkan, Bu? Aku juga tidak ingin menikahi gadis seperti itu. Dasar tidak berguna. Sekarang masalahnya adalah pernikahanmu dibatalkan. Bagaimana aku mengatasinya? Caranya dia memukuli Sure setelah melihat laporan itu. Dan juga akan menghabisimu. Aku selalu ingin wanita tua itu mati. Tapi tidak dengan cara ini. Jika wanita tua itu mati karena kau, Abi akan melempar kita semua dari rumah ini. Lalu kita tidak akan punya tempat tinggal. Setelah itu kau akan duduk dan meminta-minta di jalanan. Kau mau seperti itu? Pikirkan itu. Abi, Akas sudah berbuat curang pada kita. Saudara dari gadis itu tidak bohong. Akas adalah ayah dari anak itu. Untuk menyembunyikannya, dia memberi laporan palsu pada kita. Tapi keputusan terakhirnya tetap saja dia bertanggung jawab atas penyakit nenek saat ini, Abi. Akas! Apa yang sudah kau lakukan? Apa kau tidak malu? Masalah yang kau buat membuat nenek jadi sakit. Apa ini yang sudah aku ajarkan padamu? Berani-beraninya kau menggantikan laporannya. Apa yang sudah kau lakukan? Abi. Abi. Apa yang sudah kau lakukan, Akas? Berani sekali kau. Berani sekali kau melakukan hal seperti ini. Abi, pukul dia. Pukul saja. Dia harus dihukum. Bibi, Abi. Pukul saja, Nak. Pukul terus. Alia, kapan kau datang? Aku sudah datang sekarang. Apa yang kau lakukan? Apa kau akan membunuhnya? Alia, kau tidak menyangka apa yang kulakukan. Dia sudah... Abi, hentikan.
Aku tahu apa yang dia lakukan. Kau memukuli saudaramu sendiri untuk gadis kelas menengah itu. Alia, Akas adalah ayah dari bayi itu. Lalu kenapa? Apa kau akan diam saja kalau semua orang bilang apapun yang menyerang keluargamu? Lagi pula, siapa gadis itu? Beraninya dia masuk ke rumah kita. Harusnya kau memberinya uang, jadi dia tidak akan menyelesaikan sandiwaranya. Kenapa malah kau Kau menghiburnya? bisa mengatakan itu, Alia? Bagaimana kalau hal ini terjadi padamu? Saudaramu tidak bodoh. Aku juga tidak akan membiarkan seorang pria melewati batasan. Sampai aku tahu seluruh keluarga pria itu. Aku tidak akan pernah mengambil langkah ini. Jadi apa kesalahan Akas? Dia dulu pacarnya kan? Mereka menikah di kuil, tapi mana buktinya? Apa ada yang melihat mereka? Tidak ada. Apa ada yang melihat mereka setelahnya? Tidak kan? Ayolah Abi, ini abad 21. Apa kau mengatakan padaku gadis ini tidak memikirkan tindakan pencegahannya? Ini tidak mungkin. Aku rasa dia pasti tidak merasa aman karena Akas akan membuangnya. Dan dia pasti sudah membuat jebakan ini. Akas sudah berbohong kepada kita, Ali. Bahkan nenek saja mau dia menikahi gadis itu. Ah, ya Tuhan. Nenek. Nenek itu pandangannya kuno. Alia, Abi, kau bahkan tidak tahu aku juga menyayangi nenek. Abi, kemarilah. Kau sudah punya banyak masalah. Tapi coba kau katakan padaku, kalau ada mantan pacarmu yang datang padamu dan berkata, Abi, aku mengandung anakmu, ayo kita menikah. Apa kau akan menikahinya? Tidak kan? Itu karena kau adalah bintang rock. Abi bintang rock. Jadi berhentilah berpikir dengan cara yang kuno. Kita akan sama-sama memberi nenek alasan. Kamu mau kan? Seperti biasa, jadi jangan khawatir. Tapi aku sangat kecewa, Abi. Aku tidak percaya untuk gadis kelas menengah itu kau memukuli saudaramu sendiri. Ini biasa untuk orang-orang seperti itu. Mereka hanya ingin merusak namamu. aku sudah memukul orang yang tidak bersalah karena Akas berbohong pada kami. Jangan khawatir. Aku akan mengurus Abi. Lagi pula dia menyayangiku seperti dia menyayangi nenek. Kalian mengerti kan? Dia akan mendengarkanku seperti dia mendengarkan nenek. Aku tidak akan membiarkan rumah ini menjadi membosankan. Maaf nenek, aku tidak akan membiarkan saudaraku terpengaruh dengan pemikiran kunomu. Hal-hal akan berubah. Karena aku kembali. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku sangat senang. Aku sangat senang sehingga tidak bisa menunjukkannya. Sayang, tadinya aku kehilangan harapan. Tapi kau tidak. Dan kebenarannya terungkap karena keberanianmu. Ini bukan karena aku. Semua ini terjadi karena Pragia. Jika dia tidak mendukungku, maka ini semua tidak mungkin terjadi. Kita sudah ketinggalan kereta hari ini. Aku akan memesan tiket untuk besok. Baguslah kita ketinggalan kereta hari ini. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa menghadapi diriku sendiri. Tapi sekarang tidak akan ada yang mempertanyakanku. Selain itu, kau tidak perlu lagi memesan tiket sekarang. Kenapa? Hal terpenting kan sudah Hal selesai. terpenting ditinggalkan dan belum selesai. Ibu, Iya. kita tidak akan kembali sampai Suresh mengembalikan hidupnya. Rachna, apa yang kau katakan? Kakak, apapun yang Pragia lakukan padaku, saudaraku saja tidak akan mungkin melakukan sebanyak itu. Karena itu, kau harus memikirkan tentang Pragia sekarang. Pikirkan kebahagiaannya dan nikahi dia secepatnya. Itu juga sebelum kami kembali. Kau benar, Rachna. Aku tidak tahu di mana perjalananku akan berakhir. Tidak penting di mana perjalananmu akan berakhir. Yang lebih penting adalah siapa yang menemanimu.
Aku akan selalu berada di sampingmu. Aku akan selalu mendukungmu. Kau adalah orang yang paling istimewa di dalam hidupku ini. मौसम की सहर या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर Dia benar-benar memperhatikan kami. Bahkan aku harus memikirkannya. Besok aku akan bicara padanya.